Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, nggak ada Bapak ya? Ibu guru hebat semuanya. Amin. Pagi. Oke, masih semangat ya? Masih semangat ya? Oke, pada kesempatan kali ini mohon izin saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif ya, yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita terapin sama-sama di sekolah dan kita evaluasi lagi tentang penerapan disiplin di sekolah kita selama ini. Di sini saya bukan berarti paling bisa, paling hebat atau paling jago, tapi di sini saya hanya membagi ilmu sama ibu guru dan semua dari apa yang saya dapat. Kebetulan budaya positif ada di modul pendidikan guru penggerak dan ada juga di PMN. Oke, selanjutnya Oke, materi yang akan kita bahas adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, kira-kira besar dan segitiga restitusi. Jangan dipikir banyaknya, tapi kita nikmatin aja ya, sama-sama belajar. Oke, nah sebelumnya kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, kita harus mendidik anak sesuai zamannya. Zaman kita dulu sampai zaman sekarang berbeda ya. Maka dari itu kita harus melakukan perubahan paradigma. Seperti kata Stephen R. Covey, dia mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berarti kita harus mengubah paradigma kita dulu. Mungkin sekarang saya cuma pengen coba, kan pasti ya berdua ya. Coba salah satu ada yang mengepalkan tangan, yang satu lagi coba bujuk temannya untuk buka. Jadi anggap ketika yang kita kepalin itu sesuatu yang paling berharga, apa aja dia boleh suami, boleh anak, boleh harta, boleh jabatan. Nah temen kayak lain, gimana caranya ngebujuk supaya bisa buka? Coba siapa nih? Oke, Bumul. Coba dia bujuk gimana supaya mau buka tangannya? Ada tempat caranya apaan gitu. Gue gak punya. Gimana caranya bujuk supaya bisa buka? Ayo saya kasih uang sebelumnya. Apa? Yang nggak mau ditolong. Oke, berarti kan yang kita lihat sebelumnya nggak mau buka tangannya ya? Alasannya apa tuh nggak mau buka tangannya? Oh ini aman di dalam sini nih, pokoknya nggak boleh dibuka ini. Terbang lagi lah. Berarti nggak mau berbagi ya, nggak mau dibagi sama orang lain. Jadi apa yang kita pegang itu kan berarti kontrol diri kita ya. Jadi sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri hanya diri kita. Ketika kita membuka pilihan untuk membuka tangan, maka apa namanya itu tergantung dari masing-masing orangnya sesuai kebutuhannya. Kira-kira kalau dibujuk rayu memang dia butuh orang yang ya kan ada orang yang terjepit ini dan akhirnya terpengaruh gitu. Tapi ada juga yang tidak. Maka dari itu kontrol diri itu semuanya ada dalam diri kita sendiri. Ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol berdasarkan teori kontrol Dr. William Weiser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kadang kita sebagai guru ya seringkali berusaha mengontrol murid gitu. Padahal sebenarnya ketika kita mencoba mengontrol murid itu mengikuti hanya karena ya udah terjebak dengan pilihan harus bisa dikontrol sama guru gitu kan.
Lalu yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif efektif itu maksudnya kayak bujukan rayuan. Bujukan ini juga termasuk kontrol guru. Padahal sebenarnya anak itu pada akhirnya ketika dibujuk dirayu, dia akan ketergantungan sama gurunya ketika melakukan sebuah perilaku. Lalu ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Karena sadar kan kita sebagai guru suka bicara pelan tapi dalam gitu ya, membuat anak merasa bersalah dengan kritikan dari kita gitu kan, terus membuat merasa dirinya tuh gagal gitu kan. Minder ya. Lalu yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini egoisnya kita sebagai orang dewasa terkadang memaksa anak untuk mengikuti apa yang kita suruh gitu kan. Pada akhirnya ketika kita memaksa pada jangka waktu tertentu, anak ini bisa memberontak atau bahkan menimbulkan kebencian, permusuhan seperti itu ya. Selanjutnya, maka dari itu kita harus mengubah paradigma belajar kita dari paradigma stimulus respon, yaitu stimulus respon itu yang kita terapkan dulu menjadi pendekatan teori kontrol. Kalau dulu kita menganggap semua kebutuhan kita itu sama, gitu kan? Makanya kita sering maksa. Padahal kebutuhan kita berbeda. Lalu kalau stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, yang orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Lalu stimulus respon juga mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kayak kita. Kadang-kadang kita suka ya kayak gitu ya, orang itu harus memahami, padahal sebenarnya kita juga harus berusaha memahami pandangan orang lain. Lalu ketika ada perilaku buruk dinilai suatu kesalahan. Sedangkan dari kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, sekalipun itu perilaku yang salah. Lalu orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu kalau stimulus respon juga saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan kalau teori kontrol, dia melakukan kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru dengan berdiskusi. Lalu ada metode pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita udah gagal merayu, gagal membujuk, kita maksa kan seringkali. Terus ada model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol menang. Jadi setiap apapun pilihannya, kita nggak merasa kalau diri kita kalah. Tapi keduanya sama-sama mencapai tujuannya masing-masing. Nah, dalam menciptakan lingkungan yang positif ya, dalam lingkungan sekolah, pasti kita harus menerapkan disiplin positif. Sebelumnya disiplin itu apa sih? Ibu semua. Oh, disiplin taat pada aturan, ya kan? Nah, tapi tanpa yang harus ditaati dan yang harus diikuti. Iya. Nah, disiplin positif itu kita membutuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kadang-kadang anak itu disiplin karena merasa takut, karena merasa paksaan gitu ya, atau karena diiming-imingi hadiah. Sedangkan ini pengennya anak itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri, tanggung jawab sama dirinya sendiri terhadap apa yang dilakukan. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi implisit bukan eksplisit. Jadi kita itu harus mengasah anak-anak ini agar dia punya motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan penerapan disiplin positif, bukan karena dia itu tadi bukan karena pengaruh dari luar, bukan karena paksaan dari sekolah. Karena ketika dia di luar sekolah, dia bisa aja melakukan hal-hal yang dilarang di sekolah. Tapi ketika dia punya motivasi dari dalam dirinya sendiri,
dimanapun mereka berada, mereka bisa tanggung jawab sama apa yang dilakukan. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita sebagai guru untuk melatih anak-anak ya menerapkan cara-cara disiplin positif? Kira-kira apa? Iya, yang pertama kita jadi role modelnya dulu ya. Lalu apa lagi? Membuka ruang dialog ya, kita membangun komunikasi, diskusi yang baik gitu ya kan. Lalu kita juga mencari apa yang dia senangi gitu kan. Dengan hal-hal ini kita bisa menemukan disiplin positif dari dalam diri kita. Oke, tujuan disiplin positif ialah untuk mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut sama seseorang. Nah, nilai-nilainya itu adalah kita anggap nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa nilai kebajikan dari beberapa organisasi. Seperti yang kita terapkan di sekolah adalah profil belajar Pancasila. Di mana nilai-nilai itu ada yang pertama bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan begitu pun nilai-nilai kebajikan lainnya yang diyakini oleh perilaku seseorang. Dengan meyakini nilai-nilai ini, biasanya bisa mengontrol diri atau perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu. Ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Oke, selanjutnya kita refleksi dulu sebentar. Kita tanya sama diri kita sendiri gitu ya. Bagaimana diri kita berperilaku? Kenapa sih kita melakukan sesuatu? Apakah ketika kita melakukan sesuatu selalu ada tujuannya? Ada ya, pasti ya. Jadi menurut James Ferguson dalam buku Juliana Gosden ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kadang-kadang kita pasti pernah melakukan sesuatu kayak udah berdebat, lakuin aja daripada cari ribut, gitu kan? Daripada berdebat, gitu ya. Aman aja ya. Iya, kita melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya, seringkali ya, jangankan murid pasti juga begitu ya. Daripada ribet, daripada nanti hubungannya nyaman, udah deh, lanjutin aja, ikutin aja deh. Bukan jahat ya, Jawab lebih baik. seperti itu ya. Terus kadang-kadang anak-anak juga ketika melakukan sesuatu, mereka mencoba menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kayak misalnya anak datang hari Senin terpaksa nih bawa topi gitu kan, daripada dia dijemur. Itu biasanya kalau nggak pakai topi dihukum gitu kan, nggak pakai sepatu hitam dihukum gitu kan. Nah, akhirnya mereka melakukan itu karena takut hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pasti kita juga pernah ya melakukan sesuatu karena diiming-imingi atau ingin mendapat penghargaan dari orang lain. Seperti itu, sama seperti anak-anak ketika diiming-imingi, ayo kumpulin paling pertama nanti dapat stiker. Mereka langsung kumpul gitu ya. Itu level kedua, dari level pertamanya menghindari hukuman. Level tertingginya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang paling bagus itu berarti level 3, karena ketika dia melakukan sesuatu, dia nggak peduli hukuman, nggak peduli hadiah, tapi dia peduli sama dirinya sendiri, karena dia yakin sama nilai-nilai yang dia percaya, nilai kebajikan tadi. Kalau misalnya level 1 menghindari hukuman, biasanya orang ini akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan? Berarti kalau dia nggak melakukan, akan terjadi sesuatu ya, hukuman, gitu kan. Lalu kalau yang kedua, apa yang saya dapatkan ketika saya melakukan sesuatu? Karena dia melakukan itu ingin dapat, gitu kan. Ya. Tapi kalau yang ketiga, dia akan
Oke, contoh kalau misalnya kita datang tepat waktu, datang tepat waktu karena takut kena SP dari atasan, atau karena diiming-imingi yang datang tepat waktu nanti dapat hadiah 100.000 misalnya, atau karena menghargai diri sendiri, menghargai diri sendiri karena dia punya tanggung jawab sebagai diri kita harus datang tepat waktu seperti itu. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Oke, dalam menjalankan disiplin positif kita akan mengenal beberapa istilah, ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi, ya. Mungkin ini istilah-istilah baru ya. Lalu konsep disiplin dengan identitas gagal, di mana ini akan menunjukkan identitas gagal pada murid. Yang pertama adalah hukuman. Biasanya hukuman itu tercipta karena tidak terencana, tiba-tiba aja datang keluar berdiri di depan, kan? Spontan aja gitu kan, dari pikirin gitu. Murid itu nggak tahu apa yang akan terjadi karena dia tidak dilibatkan dalam kesepakatan kelasnya. Lalu bersifat satu arah karena hanya dari guru saja yang memberikan, gitu kan? Bisa berupa fisik maupun psikis, dari kata-kata ataupun perbuatan ya. Kalau zaman saya tuh suruh berdiri di depan atau aku semacam sekolah atau ya sama ya, sama itu iya, dan hukuman itu tidak ada korelasinya sama kesalahannya. Dalam terlambat tapi dihukumnya suruh jam, kan nggak nyambung gitu kan? Harusnya kalau dia datang terlambat, dia pulangnya lebih lama, ya kan? Seperti itu. Sedangkan penghargaan, ternyata penghargaan ini juga konsep disiplin dengan identitas gagal. Kadang-kadang kita memberikan ini hadiah, stiker, anak kan jadi semangat ya. Tapi ternyata itu tidak baik. Karena ketika dia tidak dapat hadiah, penghargaan, mereka kecewa. Terus melakukan itu ya karena ini ketika nggak ada hari ini dapat stiker gitu kan, besoknya enggak, akhirnya nggak semangat. Makanya itu tidak menimbulkan motivasi dari dalam dirinya sendiri gitu kan. Lalu bisa menimbulkan iri sama temannya. Boleh kita kasih penghargaan, tapi setelah dia melakukan. Jadi jangan di awal. Siapa yang ngumpulin duluan nanti dapat stiker 5 ya kalau nggak salah ya. Akhirnya mereka berburu gitu kan. Tapi tepatnya kita kasih setelah dia melakukan. Udah ngumpulin paling pertama, kamu bagus ya, hebat ya. Jadi penghargaan itu tidak harus stiker, tapi bisa pujian, kata-kata positif. Jadi penghargaan itu bisa menghambat kinerja, kreativitas, motivasi murid, sedangkan bisa memutuskan hubungan sosial antar teman itu bisa berantem karena ibu dia terus yang stiker gitu kan misalnya ya. Lalu gagal menemukan sumber masalah dan kehilangan motivasi dari banyak dirinya. Lalu ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi sudah terencana, lalu murid dan guru sama-sama berembuk, mereka menyepakati apa saja kesepakatan kelasnya. Tapi di sini murid tetap dibuat tidak nyaman karena ada konsekuensi yang masih dari gurunya. Jadi misalnya kalau kamu dalam terlambat, gurunya nih yang masih tetap ya kayak dipaksa sepakat gitu kan. Lalu di sini sikap guru senantiasa memonitor murid, dia hanya memonitor saja. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi bedanya tadi kan kalau hukuman spontan ya, tiba-tiba dari gurunya. Kalau konsekuensi atas kesepakatan kelas, tapi tetap hasil dari guru dan murid.
Sedangkan restitusi, guru itu kayak mancing anak untuk menemukan solusinya sendiri dari masalahnya dia. Misalnya dia mukul temannya, kita nggak langsung minta maaf ya sama dia, nggak gitu. Iya, biar dia inisiatif sendiri, dia mikir dulu apa yang harus dia lakukan atas apa yang dia lakukan sama temannya, seperti itu. Bisa bedain ya? Contohnya nih, murid tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, suruh berdiri di depan, atau gurunya marah-marah ke murid, atau disuruh tulis kalimat permohonan maaf. Padahal nggak nyambung ya, dia nggak ngerjain PR. Harusnya kita kasih konsekuensinya, dia ngerjain PR di sana lagi sama istirahat, gitu. Terus buku tegas dan menghormati peraturan. Sedangkan kalau pada proses restitusi, gurunya ini mancing dulu, nanya keyakinan kelasnya. Apa keyakinan kelas yang sudah disepakati? Lalu guru itu kayak mancing untuk anak menemukan solusi masalahnya. Murid terbuka dan menghormati dirinya serta orang lain. Berarti bisa bedain ya perbedaannya ya. Seringkali kadang-kadang kita ketika menyelesaikan masalah pada anak ada di mana? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga seringnya ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa ubah. Sebelum kita melanjutkan proses restitusi, kita harus tahu dulu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya antara keyakinan sama peraturan kelas? Ya, kalau keyakinan biasanya seseorang itu lebih termotivasi dari dalam dirinya dibanding dia hanya sekedar mengikuti peraturan. Karena kalau kita hanya mengikuti karena kalau kita ikuti peraturan, ketika kita di luar suatu lembaga institusi, ya kita kembali lagi sama diri kita, gitu kan? Tapi kalau kita yakin dimanapun berada, pasti kita akan melakukan termotivasi untuk melakukan hal itu. Lalu bagaimana pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Biasanya keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Pertanyaan-pertanyaannya universal. Lalu pernyataannya dibuat dalam bentuk positif. Ya, pernyataannya dibuat dalam bentuk positif. Lalu kalimatnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Diterapkan di lingkungan tersebut, lalu semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan. Dan terakhir meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contohnya seperti ini. Kalau peraturan tentang tema kebersihan itu banyak banget ya. Ada buang sampah, kan? Dan lain-lain. Contohnya misalnya ini, membuang sampah pada tempatnya, merapikan kembali buku dan alat tulis, melepas sepatu saat masuk kelas. Kalau peraturan itu banyak sekali. Tapi kalau keyakinan kelas itu bisa kita persingkat, kita buat lebih abstrak, jadi menyangkut semuanya. Misalnya, setiap anggota kelas perlu merasa nyaman saat belajar. Berarti kan saat nyaman belajar itu nggak boleh ada sampah, buku berantakan, sepatu juga dilepas di luar, tidak di dalam, seperti itu. Jadi keyakinan kelas cukup satu kalimat mewakili beberapa peraturan yang sama. Lalu ada saling menghormati. Saling menghormati itu bisa masuk ke peraturan menghargai orang yang berbicara, tidak bicara kasar, tidak mengganggu orang lain, mengembalikan barang yang dipinjam. Peraturan-peraturan ini kita gabung jadi satu dengan kalimat keyakinan saling menghormati. Selanjutnya ada bekerja dengan baik dan tekun. Dimana contohnya mengumpulkan tugas tepat waktu, memakai atribut yang lengkap, memakai sepatu hitam, belajar dengan tekun. Jadi nanti di awal tahun ajaran baru kita kalau bisa tuh di awal apa sih? Jadi apa?
keyakinan kelas gitu. Jadi anak-anak itu nggak harus peraturan gabreng banyak, cukup keyakinan kelas aja, dibuat simple. Boleh 3, 4, gak usah banyak-banyak, tapi anak tahu isi-isi esensinya apa. Nah, ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas waktu saya kelas 5 ya. Keyakinan kelas saya cukup 3 aja. Belajar di kelas dengan nyaman, saling menghormati dan menghargai, bekerja dengan baik. Pertama, anak-anak suruh bikin dulu di istiqlal rantai apa aja yang harus disepakati di kelas. Ketika saya tempel, kapan kita kategoriin yang sama, ya, kita kategoriin yang sama, lalu kita susun keyakinan kelasnya biar lebih simpel. Setelah sepakat, anak-anak tanda tangan semua. Jadi nanti ketika anak-anak melakukan suatu perilaku yang salah, kita bisa menerapkan proses restitusi itu. Dan kan menanyakan kembali keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap perilaku atau tindakan manusia pasti memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya nggak sih? Kita bekerja untuk apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Ya memenuhi kebutuhan dasar kita ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Betul. Tapi ibadah 2 jadi nafkah. Ya, benar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap perilaku tindakan manusia itu punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup bisa rumah, terus makanan, kesehatan, ya. Ya benar. Benar. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Sebagai manusia, pasti kita pengen disayang, dicintai, terus iya, benar ya. Kita dibelai, benar. Iya, mari dibelah hati mah. Ambesi. Duit. Jangankan murid, kita juga pengen kasih sayang dan merasa diterima. Murid pun juga sama, untuk kasih sayang keluarganya ataupun lingkungan sekolah. Begitu juga dengan teman-temannya. Dia ingin merasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Ya. Sebagai manusia pasti senang punya bebas melakukan sesuatu ya, bereksperimen, mencoba hal-hal baru seperti itu ya. Lalu ada lagi kesenangan. Nah, ini yang bikin saya kesenangan. Kita butuh kesenangan. Jangan kan dulu, kita juga butuh kesenangan dalam belajar. Kalau kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi, pasti dia nggak semangat belajar ya. Malas, bosan, Dewi, iya, sama berarti juga punya. 5 kepuasan. Kepuasan itu adalah keterampilan yang kita punya, kemampuan yang kita punya ataupun kemampuan anak yang kita punya. Jadi 5 kebutuhan dasar ini adalah salah satu tujuan alasan manusia melakukan sesuatu. Oke, sebagai guru atau orang tua, kita ini punya posisi kontrol. Ya, kita punya posisi kontrol sebagai guru ataupun orang tua. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, kedua ada pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Nanti kita bahas, sambil kita refleksi kita ada di posisi mana sih? Seringkali ada di posisi mana? Kayaknya salah ya, semuanya satu ya, posisinya satu.
contoh kasusnya, murid terlambat 20 menit hadir di sekolah. Kalau mau hukum, biasanya dia akan ngomong, akan bicara, kamu nanti selalu terlambat, harus sekali ya. Terus sana kamu beri 18 menit 2 kali. Ciri-cirinya biasanya ada suaranya tinggi, menuju, berkaca indah, menghardik, membentak, ya. Dampaknya murid bisa dendam. Dia nggak suka sama pelajaran si guru yang lama itu. Kita contohin ya, kayaknya cocok kita siapa ya kira-kira nih? Oke, bukan kamu, boleh nggak? Tidak boleh. Boleh siapa? Dari posisi hukum kayak gini, ciri-cirinya. Coba prakteknya gimana nih? Bahaya ketiga adalah teman. Ya, kalau teman biasanya suaranya lebih akrab, ramah, bercanda, senyum, ya. Tapi gampangnya murid itu akan bergantung pada satu guru, tidak mandiri, lalu dia diri sendiri. Makanya kalau mau istri, oke, gimana mau adanya nih, oke. Gimana mau
gitu ya. Rokok jangan rokok. Nah, iya gitu. Tuh kan Miss ada orang yang merawat. Wah, ini Yang kayak gitu ya, aturan itu biasanya kayak gitu. Sering ya kita kayak gitu ya. ini suara lembut nih, Bu. Suara lembut suaranya. Lalu ada posisi pemantau. Kalau posisi pemantau, suaranya datar, flat, gak bercanda, formal, tapi dia mengawasi. Terus apa namanya, memberikan konsekuensi pada anak. Dampaknya, saya mau bilang dia cocoknya. Murid itu akan mandiri, ya. Dan dia mungkin itu apa konsekuensi, apa hadiahnya, tapi gak memahami apa yang dia lakukan. Coba dia gitu. Lambat. Tajam kan? Coba dia. Tajam. Tajam sekali. Ada kemarin. Saya terangkan lagi. Api, jangan makan semua. Wajib. Bu, dia budak. Bu, dia budak, Bu. Tapi kenapa benar? Kamu tahu nggak peraturan sekolah? Tahu nggak kita? Kalau kita komunikasi, Api itu lagi bicara. Dia nanti. Gimana, Bu, dia? Bisa diajak bicara. Nah, Ini kan gimana? bayangkan ini kalau bisa si Padi. Ini dimarahin nih. Apa lagi sekolah kita? Tetangga masuk sekolah. Udah tahu kan saksinya kita terlambat. Bener kan? Tahu belum konsekuensi? Ya, kita tahu kan konsekuensi sekolah. Ya, pokoknya sendiri ya. Pasti kan kita juga pernah ya, pernah di posisi pemantau. Masih. Sudah terlambat. Yang terakhir ada posisi manajer. Kita berarti kita jadi manajer ya. Enggak, tapi di sini ciri-cirinya suaranya tulus, netral, tidak emosi. Lalu memiliki dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Murid jadi mandiri, saya jadi dengan membacakan coba berpari kita makanya kuning pari. Iya, kayak emosi itu kan bukan selalu tersenyum. Kayak kita yang Pakai bahasa Sunda bukan? Nuhunnya. coba kayak gini. Nah, ada apa hari ini Pak? Jadi kan itu tahu ya kelas yang kita bikin kan? Iya tahu. Kenapa bisa pakai ini? Kenapa ya, Bu ya? Iya. Begitu kira-kira. Ya begitu kira-kira suaranya netral, tulus, nggak emosional. Ya, jadi jangan dari kelima posisi kontrol ini yang paling baik mana sih? Manajer. Manajer ya. Pernah nggak kita ada di posisi ini? Sorry. Sekali dua kali kali ya. Sesuai apa Bu? Sekalinya pernah ya, pernah ya. Nah, semua posisi pernah ya. Tapi paling sering. Paling sering seru kayaknya ya. Memang ketika ada di posisi ini, yang pertama kali itu yang harus kita refleksikan dari kita sudah berdamai dengan apa belum? Ya kan? Ya kita harus berdamai juga. Oke, dalam penerapan restitusi ya, ada yang dinamakan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita masuk materi akhir-akhirnya. Segitiga restitusi, ya. Jadi ketika kita melakukan proses restitusi, kita melakukan proses dialog yang dinamakan segitiga restitusi. Tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi dan
menanyakan keyakinan. Prosesnya itu gimana? Ketika ada anak berbuat salah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita stabilkan dulu identitas tersebut. Dirinya itu stabil dulu. Kita mencoba memahami dirinya dengan beberapa pertanyaan terbuka. Kita melakukan dialog. Yang pertama adalah kita menangin. Gak apa-apa ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita harus yang sempurna. Lalu kita mencoba memahami bahwa sama itu tidak pernah kok melakukan hal itu. Kan? Ketika kita sudah mencoba menstabilkan diri dan tidak mencoba ya, pokoknya tadi misalnya kita mencoba memahami anak itu dulu. Setelah memahami, membuat diri tenang, ya, Satu menit. Nah, Oke, tadi ya menstabilkan identitas. Jadi kita mencoba stabilkan diri anak ini dulu ketika dia buat kesalahan. Apa kita coba memahami dulu, nggak langsung menyalahkan kamu tadi ngelakuin kayak gitu sih, nggak langsung to the point. Tapi kita stabilkan dulu. Nggak apa-apa berbuat salah itu, nggak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan. Terus kita mencoba cari solusi. Setelah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan dia yang salah. Kita tanya, kamu pasti punya alasan ya melakukan hal itu? Atau padahal kamu bisa lebih buruk ya melakukannya? Maksudnya kita misalnya dia cuma mukul, padahal sebenarnya bisa aja lebih dari mukul gitu kan. Lalu kita juga kasih apresiasi, kamu harus bangga sama diri kamu karena kamu melindungi sesuatu yang penting. Karena ketika anak melakukan kesalahan, pasti ada alasannya. Ketika dia mukul, ada alasannya. Iya, kadang kita kan langsung ke the point ya, salah nih, kita maaf, padahal emang ada alasannya. Setelah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Seperti tadi, kita tanya keyakinan kelas yang sudah disepakati, nilai-nilai apa yang sudah disepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal, lalu kamu mau jadi orang seperti apa. Ketika tahapan segitiga restitusi ini sudah dilakukan, pasti anak itu mulai paham sama apa yang dia lakukan, salah kenapa, nilai apa sih, refleksi diri dan dia juga ya, oh seharusnya aku nggak melakukan ini, dan dia juga mencari solusi pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Seperti itu. Mungkin dalam keseharian selama kita ngajar, pasti kita udah pernah menerapkan ini kan, tanpa disadari, walaupun tahapannya acak-acakan ya, tahapannya acak-acakan. Nah, di sini saya kasih gambaran berbagi ilmu tentang segitiga restitusi. Jadi yang pertama, memang kadang-kadang kita harus stabilkan anaknya dulu, memahami apa yang dilakukan, lalu kita validasi tindakan dia yang salah, dan menanyakan keyakinan apa solusi dari perbuatannya, seperti itu. Sehingga anak itu juga bisa mikir, tidak cuma aku salah, aku cuma disuruh minta maaf doang. Jadi sebenarnya dia nggak tahu kalau dia memang salah gitu kan. Sering ya kayak gitu ya anaknya. Dan kita pun juga sama ya. Memang dalam penerapan restitusi ini butuh waktu lama, nggak sebentar. Dan diri kita pun juga harus dalam keadaan yang baik ya. Pertama memang gurunya harus berdamai dulu sama dirinya. Karena kalau ketika kita belum bisa berdamai sama diri kita, ya kita nggak bisa melakukan hal-hal yang baik untuk murid gitu kan. Dan murid itu kan kalau adalah gurunya ya, seperti itu. Nah ini merupakan penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan sama beberapa anak didik saya yang melakukan kesalahan. Oke, terima kasih.
kolaborasi sama-sama bertahap untuk menerapkan budaya positif. Memang nggak mudah, nggak gampang, tapi kalau kita sama-sama konsisten, kita sama-sama kerja sama, bangun komunikasi yang baik, ya, insya Allah bisa pelan-pelan berubah. Nggak harus langsung, tapi bertahap. Yang pertama, kita terapin sama lingkungan kita dulu nih, sama guru. Kalau sama gurunya udah bisa membangun lingkungan yang positif, insya Allah muridnya pun juga bisa mengikut. Ya, pelan-pelan kita sama-sama terapin. Jadi kita udah jarang banget. Insya Allah pengawas, orangnya yang bisa. Kita bisa sama-sama tentang wali kelas nih membuat keyakinan kelas. Jadi kita udah bukan peraturan kelas lagi, tapi keyakinan kelas. Dan kita bisa sama-sama menerapkan segitiga restitusi. Sebelumnya kembali lagi, saya di sini bukan berarti saya paling pintar, paling bisa, paling hebat, tapi saya cuma berbagi ilmu baik, praktik baik yang saya dapat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf semuanya cuma seadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya, terima kasih makanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulia Sumarni, SPD guru kelas 3 SDN Muncul 03. Pada dasarnya hidup itu adalah perubahan, sehingga makin hari makin lama perubahan itu harus berubah. Ya, kalau tidak mau berubah, kita akan terjerumus akan perubahan itu sendiri. Ya, dengan adanya guru penggerak seperti ini, dan tadi sudah dipaparkan sama rekan sejawat saya Bu Nurulandari, sehingga saya dapat terinspirasi oleh pemaparan budaya positif ini yang dilakukan di sekolah. Melalui kegiatan ini sehingga dapat merefleksikan semua kegiatan semua warga sekolah, stakeholder dalam menciptakan lingkungan yang positif. Jadi mudah-mudahan bisa mencerminkan sekolah kita menjadi kondusif maupun harmonis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yahyudin Maulana Ali, tugas di kelas 6 AFN Muncul 3. Setelah mengikuti kegiatan Kombel yang diadakan dengan diprakarsa oleh Ibu Guru Landari, sangat menarik tentang materi yang disampaikan. Antaranya adalah tentang penerapan disiplin positif. Nah, penerapan ini jika kita konsekuen dalam penerapan di dalam kelas, ini akan berakibat atau berefek, akan menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan. Tetap semangat Bu Landari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Dinda. Saya merasa terbantu dengan adanya penerapan budaya positif di kelas. Saya termotivasi untuk berprestasi. Assalamualaikum, saya Saiful. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, saya belajar menghargai diri sendiri dan orang lain. Aturan apa saja
gantinya, Bu? Ada gantinya itu, Pak. Ya, nanti kita akan rangkum sama-sama. Kita boleh sama-sama. Boleh saya juga, Bu, aturannya. Iya. Aturan. Aturannya. Dan kita akan buat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas biar keyakinan kelas ini menjadi acuan diri kita dalam melakukan sesuatu tindakan. Jadi kalau kamu tiba-tiba melakukan tindakan yang salah, kita balik lagi ke keyakinan. Oke? Ya? Tulis. Tiga aturan aja. Tiga aturan. Apa yang ingin kamu yang harus ada di kelas kita. Oke, jadi saya membagikan tulis peraturan apa yang harus kita taati di kelas ini. Nanti kita akan susun keyakinan kelas bersama-sama. Ya, bikin 3 saja. Paham? Oke, Hewe. Nanti kita sepakati. Ruangan bacangan dari atas ya. Ini peraturan yang kalian buat. Pertama, melaksanakan tiket bersama sampai di sekolah tepat waktu, buang sampah pada tempatnya. Oke. Terus sampah dari tepat waktu, memakai atribut yang lengkap, memakai kaos kaki. Lalu tidak mengejek nama orang tua, datang tepat waktu, tidak membuli. Terus ke sekolah tepat waktu. Setiap belajar jangan bercanda, tidak boleh melawan guru. Itu yang lengkap sesuai harinya. Memakai kaos kaki dan melihat waktu. Sama kita bersikap, ya, kita bersikap. Berarti kalau tidak boleh ada sampah, ya, kelas kita harus sampah. Terus apa? Kelas kita harus sampah. Berarti yang adalah di kelas nyaman, bersih, berarti kelas harus nyaman atau kita singkat aja. Kita singkat aja ya. Maksud dari belajar di kelas dengan nyaman itu menyangkut kelasnya harus bersih. Terus kelasnya tidak boleh berisik. Ya, itu termasuk jawaban belajar di kelas dengan nyaman. Lalu tadi ada yang bilang buang sampah tidak boleh sembarangan. Nah, itu juga termasuk belajar di kelas dengan nyaman. Gak boleh buang sampah di kolong meja, di kolong bersih. Lalu yang kedua
bagus ya. Bekerja dengan baik itu kan termasuk kalian dapat